Dua pegawai BPK berinisial APS dan F ditangkap di salah satu kantor instansi pemerintah di Kabupaten Bekasi. Siapa yang tak terpedaya dengan ulah Fikri Hidayat berpakaian batik ala pejabat dan menggunakan mobil mewah? Investasi langsung pada saham-saham yang tidak liquid dengan harga yang tidak wajar. Halo, selamat pagi rekan-rekan dan penonton di mana saja kalian berada. Kembali lagi bersama saya, Susi Manutu, dalam Okari, podcast Carita Isu. Hari ini sudah hadir bersama saya 4 narasumber. Kita sapa dulu langsung nih dari narasumber pertama ada Pak Aslam Alim. Halo, selamat pagi Pak. Selamat pagi Kak Vindi, apa kabar? Baik, gimana Pak? Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Oke, kita ke narasumber yang kedua nih ada Bapak Rizky Hartawan Nathanael Purba. Halo Pak Rizky, pagi. Halo, selamat pagi Mbak Vindi. Sehat, Ya, Mbak? gimana? Ya, sehat Pak. Bapak gimana? Sehat? Sehat, Mbak. Oke, kita lanjut apa dulu nih? Narasumber yang ketiga ada Pak Abdul Kaisar. Pagi Pak. Ya, pagi Mbak Vindi, selamat Iya. pagi semuanya, narasumber yang lain. Pagi Pak Iya. Kaisar. Ya, Siapa lagi nih? Narasumber yang keempat ada Bapak Imade Ari Wiranata. Pagi Pak Made. Selamat pagi, Kak Vindi. Gimana kabarnya Pak? Baik. Baik. Hari ini kita akan membahas mengenai beberapa isu yang sedang hangat-hangatnya nih di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan gimana nih kaitannya dengan implementasi nilai-nilai bela negara. Oke, kita langsung aja ya. Kita akan ke isu yang pertama. Silakan narasumber pertama ada Pak Aslam untuk memaparkan isu apa nih yang sedang hangat saat ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Kak Vindi. Isu pertama itu mungkin yang terkait BPK yang masih hangat-hangatnya ya. Itu terkait ditangkapnya, lebih tepatnya tertangkap tangan ya, 2 oknum dari BPK diduga ya melakukan pemerasan terhadap rumah sakit daerah dan 17 puskesmas di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dan dalam operasi tangkap tangan itu ditemukan barang bukti sejumlah uang 350 juta dalam bentuk pecahan 50.000 dan 100.000. Modus operandi dari 2 oknum BPK ini, mereka mendatangi rumah sakit dan puskesmas, kemudian menyampaikan bahwa mereka ingin menemukan memiliki temuan gitu ya. Setelah melakukan pemeriksaan, mereka menemukan ada kejanggalan, ada temuan. Kemudian mereka dalam tanda kutip meminta dana ya, sejumlah dana uang. Jadi ketika mereka atau pihak rumah sakit tidak mampu atau pihak puskesmas tidak mampu memberikan, mereka mengancam bahwa akan mengungkap temuan ini gitu, hasil dari pemeriksaannya. Dan luar biasa juga ya, karena satu rumah sakit itu RSUD itu diminta sekitar 500 juta kalau nggak salah ya, 500 juta. Kemudian untuk satu puskesmas itu mereka mintanya 20 juta. Alhasil rumah sakit ini baru memenuhi atau menyerahkan uang itu 100 juta. Itu pun pegawai dari rumah sakit itu sampai meminjam uang ke bank. Ya kasihan ya. Jadi pegawai itu mungkin gimana ya, mungkin putus asa ya, jadi terpaksa memenuhi permintaan ini, dia sampai rela meminjam uang di bank. Jadi pihak rumah sakit itu baru memenuhi 100 juta, kemudian dari puskesmas itu, dari beberapa puskesmas baru terkumpul sekitar 250 juta. Jadi total dana barang bukti yang disita atau ditemukan kejaksaan itu sekitar 350 juta. Kemudian ada juga barang bukti handphone si pelaku. Nah, itu kurang lebih seperti itu, Kak Cindy. Oh iya, makasih Pak Aslam. Waduh, padahal BPK ini kan pemeriksa ya, dikenal sebagai pengawal harta negara. Tapi masih ada juga nih oknum-oknum yang kayak gini ya.
sungguh disayangkan sebenarnya. Betul. Ya, kalau gitu saya lanjut ke narasumber yang kedua, Pak Rizky. Kira-kira apa tuh akar masalah atau penyebab dalam kasus ini? Silakan, Pak. Ya, terima kasih Mbak Cindy kesempatannya untuk isu yang diangkat Kak Aslam tadi ini masih hangat ya, baru sekitar 1 minggu yang lalu ini. Jadi kalau dari kasus ini sendiri saya memandang ada 2 akar permasalahan yang melingkupinya. Yang pertama itu sifat dasar manusia nih yang tidak pernah puas. Yang kita tahu tadi tersangkanya ketua tim pemeriksa di BPK ya. Padahal kita ketahui tunjangan yang didapat oleh pemeriksa BPK itu sudah sangat mencukupi kalau untuk kehidupan sehari-hari. Nah, namun kembali lagi nih sifat dasar manusia yang tidak pernah puas ini jadi sumber permasalahan. Jadi sangat disayangkan hal ini bisa sampai terjadi nih. Kalau yang untuk akar permasalahan yang kedua itu dari faktor lingkungan yang ada di sekitarnya. Jadi ini bisa terjadi karena kurangnya peran sesama teman yang ada di tim pemeriksa. Nah, sudah seharusnya sih sebagai teman atau sesama pegawai ini mengingatkan untuk tetap berpegang pada nilai-nilai BPK dan koridor hukum yang ada. Jadi itu adalah 2 akar permasalahan yang menjadi penyebab pada kasus yang diangkat sama Kak Aslam ini. Saya kembalikan Mbak Vindi. Ya, benar nih. Gaya hidup juga biasa membuat orang ingin melakukan hal seperti itu ya. Kita lanjut ke narasumber ketiga, ada Pak Kaisar. Kira-kira dampaknya ini buat BPK sendiri dan buat instansi yang terkait ini, di puskesmas dan rumah sakit ini kira-kira dampaknya. Baik, terima kasih Mbak Vindi. Jadi terkait kasus ini sebenarnya karena saling ada yang memerlukan dan ada yang menawarkan ya, saling memenuhi gitu. Jadi sebenarnya ini dilakukan sesama oknum nih. Untuk dampak, berbicara mengenai dampak itu pertama akan betul-betul akan menjadi tamparan keras buat instansi BPK sebagai auditorat keuangan negara. Dan ini juga bisa menjadi langkah untuk ke BPK untuk pembelajaran untuk mengambil langkah-langkah berikutnya untuk berbenah demi menjaga kredibilitas lembaga dan tetap bekerja sama dengan aparatur penegak hukum untuk menjaga transparansi akuntabilitas keuangan negara. Kemudian dampak selanjutnya itu penilaian publik ya, artinya penilaian publik terhadap institusi BPK ini sebagai auditor keuangan negara agak sedikit tercoreng dan mengurangi nilai kredibilitas kita, seperti mungkin ya kepercayaan masyarakat yang menurun terhadap instansi BPK. Kemudian dampak dari itu semua bisa jadi membuat support dari pemerintah terhadap instansi BPK bisa jadi ke depannya agak berkurang mengenai kasus yang dilakukan oleh oknum ini. Bagi saya mungkin itu aja Mbak mengenai dampak yang dilakukan oleh oknum ini. Saya kembalikan Mbak Vindi, terima kasih. Kaisar, ya benar, yang paling terasa kan sebenarnya BPK ya. Terus saya ke narasumber keempat, Pak Made. Kira-kira nih apa nih upaya pencegahan atau antisipasi yang dapat dilakukan agar kasus seperti ini tidak terulang? Baik, terima kasih waktunya Kak Vindi. Menurut saya, upaya pencegahan atau antisipasi yang dapat dilakukan itu sebenarnya sudah disediakan sebelumnya oleh BPK. Itu diatur dalam kode etik pada peraturan BPK nomor 4 tahun 2018 pasal 5 ya, tentang kewajiban pada pegawai BPK. Antara itu berbunyi terkait tentang isu ini, 1, bersikap jujur, berlaku sopan, 2, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, 3, menjaga martabat dan kehormatan BPK. Yang paling terakhir itu menghindari terjadinya benturan kepentingan yang terjadi dalam isu ini. Kode etik itu sebenarnya harusnya diwujudkan dalam sikap, ucapan, dan perbuatan pemeriksa dalam menjalankan tugasnya, serta taat menerapkan 3 nilai-nilai dasar BPK seperti independensi, integritas, dan profesionalisme.
untuk mengatasi ketamakan pribadi, sebenarnya kita sebagai pegawai BPK tingkatkan saja amalan nilai-nilai dasar dan kode etik BPK secara konsisten, serta tingkatkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kerja dengan ikhlas dan jangan bergaya hidup hedon. Terus untuk tentang rekan ya, mungkin pas kita nih sebagai penerus nih, nanti kalau kita di lapangan sebagai pegawai BPK, kalau kita melihat ada rekan yang melakukan tindakan kriminal, sebaiknya kita menegur rekan tersebut. Kalau dia tidak mau ditegur, ya kita laporkan ke atasan kita, atau bisa juga melalui aplikasi yang telah diwadahi oleh BPK, itu melalui pelaporan media. Ada 2 itu, PPG itu aplikasi pelaporan dan penanganan gratifikasi, sama WBS, whistleblower system. Menurut saya itu aja sih. Saya kembalikan lagi ke ini. Terima kasih Pak. Ya benar, korupsi ini sebenarnya faktor pendukung utamanya itu dari diri sendiri ya. Terus biasanya juga didorong oleh dari. Oke, baik. Isu yang pertama ini kita bisa tutup ya. Kita beralih ke isu yang berikutnya. Saya kasih kesempatan lagi ke narasumber pertama, Pak Aslam Alim, untuk memaparkan isu yang kedua. Ya, baik Kak Vindi. Nah, ini isu kedua ini sedikit menarik ya. Jadi awal tahun 2022 ini pihak unit reskrim Polres Cimahi menahan seseorang yang mengaku sebagai Kepala Audit Fungsional Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Barat. Nah, ini ada sosok atau ada oknum ya, kita bisa bilang gitu, yang mengaku-mengaku. Gue gadungan nih. Iya betul, mengaku-ngaku sebagai anggota BPK. Dan luar biasanya juga ini, oknum ini aktif ya di media sosial gitu. Salah satu kontennya itu yang pernah saya lihat, dia juga ikut mengajak masyarakat untuk vaksinasi gitu ya. Nah, ini luar biasa. Selain dia berani, dia juga dalam berkomunikasi untuk meyakinkan korbannya itu bagus juga. Maksudnya mungkin dia punya skill komunikasi ya, karena dia dalam berbicara cukup tenang, sampai-sampai dia bisa meyakinkan pihak kepolisian ya, terkait unit lantas gitu untuk oknum ini meminta pengawalan, dan pihak kepolisian memberikan pengawalan itu. Iya betul. Hebat nih, sampai polisi aja bisa ditipu. Iya betul. Nah, oknum ini modus operandinya itu masuk ke instansi-instansi untuk menawarkan jasa membantu untuk mungkin membuat laporan keuangannya, ataukah juga oknum ini menawari bisnis seperti itu ya. Jadi banyak juga pihak instansi yang tertipu, dan akhirnya pihak instansi yang tertipu ini melaporkan ke kepolisian, dan syukurlah oknum ini berhasil diciduk ya, ditangkap. Nah, kurang lebih seperti itu Kak Vindi untuk isu yang kedua. Oke, terima kasih Pak Aslam untuk pemaparan isunya yang sangat menarik ini. Oke, saya ke narasumber yang kedua, ada Pak Rizky. Kira-kira apa penyebab dan akar masalah sehingga kasus ini bisa ada? Silakan Pak Rizky. Ya, terima kasih Mbak Vindi. Lucu juga nih isu yang lagi diangkat sama Kak Aslam ini. Iya. Jadi ini isu ini bisa kita kategorikan sebagai hoax ya, atau juga kejahatan kerah putih. Jadi kalau mau ditinjau dari akar permasalahannya, ini bisa terjadi karena kurangnya literasi nih pada masyarakat kita nih. Karena pihak yang dirugikan ini adalah pemerintahan kabupaten. Bahkan sekelas Pemprov saja bisa kena tipu nih oleh oknum tersebut. Jadi selain kurangnya literasi itu, instansi-instansi yang terkena penipuan oleh oknum ini juga
sangat kurang inisiatifnya untuk mencari tahu, untuk cross check ulang nih di website BPK kah atau di call center yang ada di website BPK, kan seharusnya bisa di cross check oleh instansi terkait. Nah, dari sisi BPK-nya sendiri, informasi yang diberikan kepada masyarakat mungkin masih kurang informatif. Jadi itu untuk struktural yang ada di BPK atau pejabat yang dalam lingkup kerja BPK ini paling tidak sampai dengan tingkat perwakilan itu harusnya bisa disosialisasikan lebih lanjut ke masyarakat. Jadi itu akar permasalahan dari kasus ini, Mbak Vindi. Saya kembalikan. Benar nih, literasi di masyarakat perlu dikembangkan lagi nih. Masa kan BPK, sekelas BPK ini kan lumayan besar ya instansinya. Seharusnya mudah terdeteksi kalau ada kebohongan seperti ini. Ya, saya lanjut ke narasumber ketiga. Ada Pak Kaisar. Kira-kira apa dampaknya kepada BPK dan kepada instansi-instansi yang terkait tadi itu, Pak? Baik, terima kasih kesempatannya Mbak Vindi. Ini luar biasa ya, oknum ini gadungan yang berhasil menipu ini ya, sampai kepolisian juga ikut tertipu, luar biasa ya. Jadi sebenarnya mengenai dampak ini sebenarnya sudah sangat jelas mendapatkan citra yang buruk dari masyarakat atas bentuk kerjasama kita nih dengan instansi yang lain dalam prosedur pemeriksaan. Kemudian dampak selanjutnya itu menjadi pelajaran buat semua instansi agar pada saat ada pemeriksaan atau bentuk kunjungan dari BPK agar mengkonfirmasi keaslian mengenai keanggotaannya dan prosedur kunjungan pemeriksaan yang dilaksanakan. Kemudian institusi yang menjadi korban ini juga bisa menjadi mendapat stigma yang negatif dari beberapa masyarakat ya, publik ya. Karena begitu mudahnya tertipu oleh satu orang ini yang bisa menipu beberapa instansi ini sampai kepolisian sampai ini ya, sampai tertipu juga olehnya. Kemudian kira-kira misalnya pada saat hal ini terjadi, bisa jadi pada saat semua instansi sudah melakukan protek terhadap pencegahan oknum-oknum seperti itu, bisa jadi pada saat nanti kunjungan BPK selanjutnya sudah agak sedikit hati-hati ya, kurang percaya terhadap anggota BPK yang asli mungkin. Tapi itu tidak apa-apa untuk melakukan menjalankan prosedur yang betul agar mencegah oknum-oknum yang seperti ini. Mungkin seperti itu Mbak. Saya kembalikan ke Mbak Vindi. Pak Besar, iya benar nih. Komunikasi juga dibutuhkan ya dalam hal seperti ini. Saya ke narasumber yang keempat nih, ada Pak Ade. Kira-kira upaya pencegahan atau antisipasi yang dapat dilakukan nih Pak oleh BPK atau instansi-instansi agar tidak ada lagi misalnya BPK gadungan seperti ini, gimana Pak? Terima kasih Kak Vindi. Menurut saya antisipasi dari BPK itu dapat dilakukan melalui ditindaklanjuti ya dari Biro Humas yang selaku pemegang kebijakan teknis di bidang hubungan masyarakat dan pembinaan hubungan dengan lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Yang pertama itu mungkin seperti dibilang tadi, meningkatkan literasi tentang BPK terhadap masyarakat, khususnya kepada auditi dengan cara melakukan sosialisasi ke instansi maupun ke organisasi kemasyarakatan tentang standar prosedur pemeriksaan bagi pegawai BPK. Terus jika ada di masyarakat menemukan kasus serupa, mungkin bisa langsung dilaporkan ke aparat penegak hukum yang terkait. Untuk yang kedua itu BPK meningkatkan informasi organisasinya lebih informatif ya di situs websitenya biar up to date gitulah, sehingga struktur organisasi BPK pegawai-pegawainya itu
bisa dicek dari sana, dari website BPK oleh instansi auditi yang mau mengecek, sehingga mereka bisa proaktif memeriksa dari sana gitu. Itu ya sih menurut saya dari ini. Saya kembalikan. Ini pentingnya masyarakat zaman now nih perlu untuk diedukasi nih supaya dapat mengidentifikasi isu-isu yang sedang hangat. Apalagi dalam sosial media kan gampang sekali tuh hoax tersebar. Ya. Jadi harus diedukasi. Oke. Ya, betul Kak Vindi. Tutup ya untuk kasus ini. Kita lanjut ke isu yang ketiga. Saya beri waktu lagi ke narasumber pertama Pak Aslom untuk memaparkan isu yang selanjutnya. Ya, baik, makasih kembali lagi Kak Vindi. Nah, isu yang ketiga ini ya boomingnya itu atau viralnya itu beberapa tahun yang lalu ya, cuman kasusnya masih terus bergulir. Jadi ini terkait korupsi Jiwasraya ya. Jadi Kejaksaan ini meminta ke BPK untuk melakukan audit investigasi terkait seberapa besar kerugian negara dalam kasus Jiwasraya ini. Dan luar biasa ya, temuannya itu kurang lebih 13 triliun lebih atau 16 triliun ya. 16 triliun lebih. Nah, ini cukup luar biasa gitu. Nah, akar masalahnya kronologisnya mungkin berawal dari pihak Jiwasraya ini mengeluarkan suatu produk ya. Kita tahu Jiwasraya ini adalah perusahaan BUMN bergerak di bidang asuransi jiwa ya. Nah, Jiwasraya ini mengeluarkan produk namanya JS Saving Plan. Nah, JS Saving Plan ini dalamnya itu selain ada asuransi jiwa plus investasi. Nah, ini investasinya ini yang bermasalah. Nah, setelah beberapa produk yang laku terjual gitu, ada nasabah yang membeli polis ini. Kemudian dana yang terkumpul dari nasabah ini harusnya secara logisnya itu diinvestasikan ke perusahaan-perusahaan yang kredibel gitu, perusahaan-perusahaan yang memang secara fundamental kuat. Nah, salah satunya dan perusahaan-perusahaan itu biasanya kalau di bursa saham itu masuk ke LQ45 ya. Nah, cuman lucunya ini pihak Jiwasraya menunjuk manajer investasi ya, sebuah perusahaan yang melakukan investasi terhadap dana gitu. Mereka kelihatannya dalam tanda kutip ada main mata gitu. Jadi dana nasabah ini yang harusnya diinvestasikan di perusahaan yang kredibel, ini malah diinvestasikan ke sektor-sektor yang apa ya istilahnya saham-saham gorengan gitu, di perusahaan-perusahaan yang secara fundamental itu tidak kuat gitu. Nah, di sini setelah digali lagi ternyata dana yang setelah diinvestasikan itu oleh petinggi-petinggi perusahaan yang menerima dana investasi ini ternyata digunakan untuk kepentingan pribadi. Ada beberapa yang membeli aset seperti tanah, rumah gitu. Nah, disinilah letak pencucian uangnya. Jadi Kejaksaan menerapkan atau mengenakan pasal pencucian uang. Jadi dana yang dikorupsi itu, dana yang diambil itu ditransformasi ke dalam bentuk lain. Contoh aset atau membayar apa gitu. Nah, ini kasusnya masih terus bergulir. Masih sampai tahun kemarin itu masih ada tersangka baru gitu. Dan kurang lebih sekitar 13 korporat yang terkait masalah asuransi Jiwasraya ini. Dan pemerintah pun menyediakan dana untuk membantu pengembalian polis dana nasabah ini. Nah, itulah isu yang kurang lebih gambaran isu yang ketiga, Kak Vindi. Oke, baik. Terima kasih Pak Aslom buat penggambaran isunya. Udah aneh sih emang dari awal masa dia milih investasi yang perusahaan yang tidak kredibel ya. Betul. Anehnya di situ. Oke, saya ke narasumber kedua Pak Rizky. Gimana menurut Bapak, apa kira-kira akar masalahnya dan penyebabnya kasus ini terjadi? Silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Vindi. Kasus Jiwasraya ini yang diangkat
oleh Kak Aslam ini walaupun udah 2 tahun yang lalu masih hangat untuk dibicarakan ya, karena dari press release-nya BPK sendiri kerugian negara itu sangat besar sampai dengan 16,8 triliun. Ya, jadi di sini ada 2 faktor juga nih yang mendasari kejadian ini. Jadi kalau yang saya lihat yang pertama itu adalah pengelolaan dan investasi yang tidak prudent dari PT Jiwasraya itu sendiri. Jadi tidak bijak untuk dalam kelola investasi, di mana PT Jiwasraya itu menginvestasikan dana nasabah ke saham-saham yang di luar LQ45 seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Aslam. Contohnya saja diinvestasikan pada saham ikan arwana sebesar 6 triliun. Dan juga pada saat PT Jiwasraya itu memborong surat utang dari PT Hanson sebesar 650 miliar. Padahal perusahaan Hanson ini punya kinerja yang buruk di Bursa Efek Indonesia dan bahkan fundamentalnya juga jelek gitu. Nah, untuk yang kedua, penyebab terjadinya kasus Jiwasraya ini tuh kalau menurut saya dari aturan atau undang-undang di negara kita ini yang belum dapat mendeteksi persoalan seperti PT Jiwasraya ini. Jadi walaupun kita sudah memiliki Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, itu belum cukup untuk mengatasi atau memitigasi kejadian seperti ini gitu, Mbak Vindi. Saya kembalikan. Ya. Kasus Jiwasraya memberi dampak sangat besar ke negara ya. Soalnya kan itu badan negara, jadi pasti negara akan berusaha untuk membayar. Jadi menciptakan kerugian negara. Oke, kita lanjut ke narasumber ketiga, Pak Kaisar. Kira-kira apa dampak selain kerugian negara, apa dampak lain yang mungkin timbul bagi negara dan bagi asuransi lain juga ada dampaknya? Baik, terima kasih kesempatannya Mbak Vindi. Jadi kalau kita lihat ya, kasus Jiwasraya ini sudah dari beberapa tahun ya, sampai sekarang juga masih belum close. Jadi kayak ini masih terus terpublis. Kalau mengenai dampaknya ini kan terus terpublis, jadinya akan berisiko menimbulkan dampak yang sistematis terhadap iklim investasi kita di negara kita sebenarnya. Di negara kita mungkin masyarakat Indonesia sendiri agak kurang percaya dengan investasi kita di Indonesia seperti apa, apalagi dengan orang dari luar negeri. Nah, kemudian yang kasus ini menimbulkan banyak pertanyaan publik terhadap beberapa instansi yang di bawah BUMN ya, karena seperti kita ketahui bahwa Jiwasraya ini merupakan bagian dari BUMN juga, dan ini juga akan menjadi dampak bagi instansi yang seperti industri keuangan lain yang dikelola oleh BUMN seperti dana-dana pensiun atau apa itu menjadi ke masyarakat, menjadi adanya krisis kepercayaan. Kemudian berikutnya selain itu ini akan menjadi dampak yang sangat panjang ya, efek domino yang sangat panjang bagi sistem pemerintahan kita. Kenapa? Karena mungkin ya pertama negara kita harus menanggung kerugian untuk menutupi ini karena pemerintah adalah penanggung jawab dari BUMN itu sendiri. Kalau tidak salah, pemerintah harus menanggungi sebagian senilai 22 triliun yang dibagi dalam 2 tahap, kalau tidak salah ya. Jadi 12 triliun di APBN 2021 dan 10 triliun di APBN 2022. Dan bisa jadi dampak yang sangat sangat terasa di roda pemerintahan berikutnya. Bisa jadi negara bisa mengutang lagi untuk menutupi dan menjalankan roda pemerintahan selanjutnya. Mungkin seperti itu Mbak Vindi. Saya kembalikan. Terima kasih Pak. Saya langsung ke narasumber keempat, Pak Made. Kira-kira adakah rekomendasi dari Bapak terkait upaya pencegahan atau antisipasi agar kasus seperti ini tidak terjadi lagi? Silakan. Baik, terima kasih Kak Vindi. Luar biasa sekali ini kasusnya. Uang berapa tadi Kak? 16T. Kalau itu pakai membangun sekolah, berapa sekolah kita bisa dapat itu ya. Luar biasa. Menurut saya nih, kalau upaya pencegahan yang bisa dilakukan itu meningkatkan kolaborasi ya.
dalam bidang pengawasan yang lebih ketat, baik itu di level industri dari hal ini OJK selaku pengawas sektor jasa keuangan, terus dari pihak Kementerian BUMN sebagai pemilik dari perusahaan itu sendiri, terus dari pihak BPK sebagai auditor negara, sehingga pengelolaannya nanti lebih baik ke depannya dalam investasi. Terus dari bidang peraturan tadi ya Kak ya, mungkin pemerintah dan DPR bisa merevisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Dalam upaya ini pemerintah bisa mendirikan suatu lembaga, itu lembaga penjamin polis, seperti halnya yang ada dalam sektor perbankan, yaitu LPS, Lembaga Penjaminan Simpanan itu, di mana lembaga ini nanti bisa memberikan jaminan kepada nasabah bahwa dananya yang disimpan itu akan terjamin gitu. Jadinya nanti kan bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat lagi untuk mulai lagi berani lagi untuk berinvestasi gitu. Dan selain itu lembaga penjamin polis ini juga dapat digunakan untuk melindungi pemegang polis agar tidak kena tipu seperti skandal yang ini, yang serupa kayak ini lagi. Begitu saja dari saya, Kak Vindi, saya kembalikan. Terima kasih. Sepertinya peningkatan pengawasan juga sangat diperlukan dalam hal-hal seperti ini ya. Ya, betul sekali. Oke, sepertinya cukup dulu ya 3 isu untuk hari ini. Dari ketiga isu yang kita bahas tadi, saya dapat ambil kesimpulan bahwa masyarakat saat ini perlu diedukasi agar mampu menganalisis isu-isu yang sedang hangat. Baik itu tentang apa penyebab isunya, apa dampaknya bagi diri sendiri dan masyarakat, serta apa upaya pencegahannya agar tidak terjadi kasus-kasus seperti yang kita bahas tadi. Karena itu dibutuhkan penanaman nilai-nilai bela negara sejak dini agar tercipta persatuan dan kesatuan yang baik di negara kita ini. Oke, saya ucapkan terima kasih buat semua narasumber hari ini. Sehat-sehat selalu, Pak. Terima kasih juga buat yang sudah nonton di rumah. Salam sehat selalu. Akhir kata saya ingin mengutip kata dari Bapak Artijo Alkostar yang menyatakan kejujuran tidak bisa diajarkan tapi dihidupkan. Sampai jumpa di Pokari berikutnya, podcast Cerita Isu. Bye.